Halo teman kece, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi bersama Kak Nurul. Kali ini kita akan membahas soal geografi materi Indonesia sebagai poros maritim. Soalnya adalah wilayah laut Indonesia mencakup lebih dari 65% luas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa potensi Indonesia berpeluang lebih besar di lautan dibanding daratan. Bagaimana cara agar potensi laut Indonesia tetap terjaga secara berkelanjutan? Yuk kita bahas bersama-sama. Mengutip Kementerian Perikanan dan Kelautan KKP RI, potensi lestari sumber daya ikan laut di Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya ikan di Laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. Beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non-hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Konservasi dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan mutlak dilakukan. Adapun bentuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs adalah sebagai berikut. 1. Mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi kelautan terutama dari aktivitas daratan. 2. Secara berkelanjutan mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak buruk yang signifikan. 3. Meminimalkan dan mengatasi dampak dari bertambahnya keasaman air laut. 4. Secara efektif meregulasi panen dan pengambilan ikan secara berlebihan, pemancingan ilegal yang tidak terlaporkan dan tidak terregulasi, serta praktek-praktek pemancingan yang destruktif. 5. Infrastruktur yang mendukung efisiensi kegiatan maritim seperti pelabuhan, aspek pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan. 6. Menghindari penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan seperti bom, potas, dan puket harimau yang cenderung merusak keanekaragaman hayati dan biota laut. 7. Bisnis daur ulang sampah yang dapat menjadi alternatif solusi membersihkan lingkungan sekitar pantai, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi sampah atau zero waste. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah E. Meminimalkan dan mengatasi dampak dari bertambahnya keasaman air laut. Gimana teman kece? Mudah kan? Kalau sudah paham dengan penjelasan kakak tadi, coba yuk jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Biar teman kece makin jago, yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasinya di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.